Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Kaki Putri terluka akibat jatuh, jadi dia mencoba berdiri beberapa kali sebelum akhirnya melakukan apapun. Kaki kiri Putri telah terkilir, dan ketika dia berdiri, semua beratnya berada di kaki kanannya. Gambar itu seolah-olah sudah 3 tahun yang lalu. Sekali lagi, dia hanya bisa melihat orang-orang itu memarahinya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Putri memperhatikan dan mendengarkan, dan secara bertahap, dia tidak bisa lagi melihat apapun, dan matanya menjadi buram. Apa yang telah terjadi? Mengikuti suara rendah yang menusuk tulang, semua orang menoleh dan melihat Randy berjalan bersama Rizal dan Dion di belakangnya. Mendengar suara Randy, Putri buru-buru meluruskan rambutnya dan berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi. Tidak peduli bagaimana dia menatapnya, dia tidak ingin kehilangan muka di depannya. Risti dan Tiara di sisi lain, bertukar pandang, dan mulut mereka naik tanpa sadar. Randy datang, dan ini adalah awal dari pertunjukan yang bagus. Ketika dia berpikir tentang bagaimana Putri telah ditinggalkan oleh Randy, dan telah dipandang rendah, Risti ingin bertepuk tangan dan bersorak untuknya. Randy masih mengenakan setelan buatan tangan perak abu-abu, ekspresinya tenang, dan langkahnya gagah. Ketika dia berjalan melewatinya, semua orang tidak bisa membantu tetapi memberi jalan untuknya. Mata semua orang tertuju padanya saat mereka mengikuti gerakannya. Namun, matanya hanya bisa melihat Putri berdiri di ujung ombak. Dia melihatnya dengan erat mengepalkan tinjunya, menatap bibirnya yang putih, memandang senyumnya yang palsu, dan melihat penampilannya yang agak berantakan. Dia jelas tersenyum, tetapi Randy merasa dia menangis, dan benar-benar ingin membantunya menghapus air mata di hatinya. Putri juga menatapnya, tidak, dia tidak menatapnya, tatapannya diarahkan ke arah dia datang, tetapi tidak ada fokus, dan di matanya, dia tidak ada. Dia tidak berani menatapnya karena dia takut melihat matanya yang menghina dan mendengar kata-kata kotornya. Itu benar, dia takut, jadi dia tidak berani melihat Randy. Dia tahu bahwa dia semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Akhirnya, dia datang ke sisinya, berdiri di sampingnya, dan dengan ringan memanggil namanya seperti yang selalu dia lakukan, Putri. Iya. Putri menjawabnya dengan lembut seperti sebelumnya ketika dia memanggil namanya, tetapi dia tidak berani berpaling darinya. Kamu memiliki aku. Tangan kapalannya dengan lembut membelai wajahnya, lalu mencium keningnya. Dia berkata dengan rendah dan lembut, Putri, lihat aku. Pada saat ini, semua suara di sekitar mereka telah menghilang, dan mata semua orang tertuju pada mereka berdua. Apa yang sedang terjadi? Bos Randy, lihat layar lebar. Lihatlah hal-hal yang dia lakukan di masa lalu, Anda akan tahu wanita seperti apa dia. Ketika Risti melihat bahwa bukan hanya Randy tidak menunjukkan rasa jijik terhadap Putri, tetapi sebaliknya memiliki ekspresi sedih, dia langsung lupa tentang identitasnya, lalu berdiri dan berteriak keras ketika membuat keributan. Randy sedikit memiringkan kepalanya, menatap orang yang baru saja berbicara. Hanya dari pandangannya, Risti mundur beberapa langkah ke belakang, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Rizal segera melangkah maju, Bos Randy, saya pasti akan meminta seseorang menyelidiki semua yang telah terjadi hari ini. Reputasi Nyonya tidak bisa difitnah oleh orang-orang kecil ini. Nyonya, semua orang mendengar dua kata kunci Nyonya dari kata-kata Rizal. Mungkinkah Putri itu? Semua orang membelalakan mata mereka ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, ingin mendapatkan konfirmasi. Mungkinkah istri yang dikatakan Bos Randy sebenarnya adalah Putri? Putri mengerutkan bibirnya, dan akhirnya menarik kembali pandangannya dan menatap wajah Randy,
diam-diam menatapnya. Dia jelas ingin memberinya senyuman, tapi air matanya masih mengalir tak terkendali. Melihat air matanya, hati Randy menegang. Dia sekali lagi menundukkan kepalanya untuk mencium air matanya, tetapi semakin dia mencium, semakin banyak air mata yang jatuh. Baru saat itulah Randy mengangkat kepalanya dan memindai semua yang hadir. Tatapannya sedingin cuaca sekarang, dingin sampai ke tulang. Risti melihat bahwa situasinya buruk dan ingin menyelinap pergi. "Wanita itu, kamu melukai istriku. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja?" Ketika Randy berbicara, petugas keamanan segera memblokir jalan Risti. "Bos Randy, bukan karena aku menyakiti istrimu, tapi dia," Risti masih ingin berdebat, tetapi ketika dia melihat mata dingin Randy menatapnya, dia sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya. Randy kemudian berkata, "Rizal, aku tidak ingin siapapun yang berhubungan dengan ini terus berinovasi. Selain itu, mereka yang memfitnah istriku akan diselidiki untuk pertanggungjawaban hukum yang sesuai." Setelah mengatakan itu, dia menarik Putri dengan tangannya seolah-olah dia akan pergi. Ketika Putri mengambil langkah ke depan, dia mengeluarkan tangisan yang menyakitkan karena luka bengkok di kaki kirinya. "Kakimu kenapa?" Randy segera bertanya. "Kakiku terkilir," Putri mendengus dan berkata. Baru saja dia selesai berbicara, di bawah tatapan semua orang yang hadir, Randy berlutut dengan satu kaki di depan Putri dan membantunya melepaskan sepatu hak tinggi di kakinya, mengangkat tangannya ke atas. Dia kemudian berdiri dan mengangkatnya di pinggangnya. Mengabaikan keberadaan orang lain, dia berbalik dan pergi dengan langkah besar. Putri membenamkan kepalanya di dadanya, mengusapkannya seperti anak kucing. 3 tahun lalu, ketika dia menemukan kejadian itu, tidak ada yang mau berdiri di sisinya. 3 tahun kemudian, bertemu hal yang sama hari ini, dia memiliki Randy di sisinya, dan dia bersedia menjadi pendukungnya yang terkuat. Dalam hidup ini, adalah keberuntungannya untuk bisa bertemu dengannya di lautan banyak orang ini. Hanya setelah sosok Randy menghilang saat membawa Putri, semua orang yang hadir bereaksi, semua mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang dikatakan CEO mereka barusan? Dia mengatakan bahwa Putri adalah istrinya. Rena membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke arah menghilangnya Randy dan Putri, seolah-olah dia telah memahami sesuatu, dan berkata, "Jadi Nyonya Randy yang dikirim di surat internal perusahaan adalah putri dari departemen operasi kami." Arya juga mengingat kembali apa yang dikatakan Putri beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan bahwa dia sudah menikah, dan suaminya sebenarnya adalah CEO mereka. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.